Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu, ya Tuhan tuh tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dari situ saya melihat bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sebenarnya kuncinya itu hanya percaya pada Tuhan, ikuti firman-Nya, dan ya udah mengalir dengan rencana Tuhan. Seringkali kita nggak bisa lihat mujizat karena kita membatasi Tuhan dengan kekuatan kita. Ibrani 6 ayat yang ke-13, baca bersama. Semua janji yang ditulis Tuhan di dalam Alkitab itu sumpahnya terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Sebab nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan janji atas namanya sendiri, Bapak Ibu, ini Tuhan loh yang berjanji loh. Kalau manusia berjanji, bisa nggak tidak ditepati? Banyak toh. Nggak usah dengar janji manusia. Saya pernah cerita dulu ketika saya baru datang di Jakarta dengan suami. Saya melayani satu keluarga. Ya, mereka ini ribut, berantem, suami istri ribut, saudara. Tengah malam jam 2 berantem, saya ditelepon. Ya, kami datang melerai mereka. Sampai akhirnya ya cuma satu kerinduan saya agar keluarga ini dipulihkan. Ya, dan waktu itu istrinya tuh bilang sama saya, "Bu, saya ini lagi mau jual rumah saya, Bu. Sudah ada yang nawar 19 miliar, Bu. Tapi saya masih nggak mau dulu, Bu, karena rumah di situ memang mahal. Lalu dinaikin sama orangnya jadi 20 miliar. Bu Debbie doain ya, ini sudah naik 20 miliar loh. Pokoknya nanti kalau rumah ini laku, saya janji saya beliin ibu rumah. Nggak usah yang mahal-mahal ya, Bu, 500 jutaan saja." Itu 15 tahun lalu waktu kami baru datang ke Jakarta. Saya waktu diomongin gitu, saya ngelus dada gini, dalam nama Yesus, janji manusia itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak usah dimampirkan di hati. Nanti kalau tidak ditepati bisa sakit. Amin. Jadi saya bilang sama suami, nggak usah terlalu digubris. Yang penting tujuan kita melayani mereka ini supaya mereka ini bertobat. Dari 19 miliar naik jadi 20 miliar sampai laku di harga 23 miliar. Banyak gak uang segitu? Menurut saudara banyak ya? Menurut saya banyak banget. Bukan banyak lagi. Lalu Bapak Ibu, akhirnya Bu Debbie doain ya, besok saya serah terima di notaris AJB, kita jual beli proses. Oh iya Bu, saya doakan. Pokoknya tenang ya Bu, saya ingat janji saya. Akhirnya siang sudah berlalu, sore saya iseng WA. Ibu, bagaimana Bu, sudah lancar semuanya? Nggak masuk SMS saya. Sampai malam saudara nggak masuk, nggak dibalas. Akhirnya saya coba telepon miss call. Saya miss call, suaranya begini, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Ya, telepon yang Anda tuju sedang ngumpet. Saya bilang sama suami nggak usah ditelepon lagi. Lalu saya iseng SMS sama pembantunya. Karena pembantunya ini yang sering ngabari saya, "Bu, tolong Bapak sama Ibu berantem lagi, Bu, tolong dia mau bunuh-bunuhan." Saya cuma tanya gini, "Mbak, bagaimana kabarnya nyonyahmu?" Ya, bilang sama dia, saya ini nggak mau minta uang atau mau nagih janji, nggak, cuma tanya kabar. Orang biasanya sehari itu telepon terus. Kata pembantunya gini, "Itu dia Bu, sejak bayaran rumah dia mengurung diri. Dan dia katakan, siapapun yang telepon saya bilang saya tidak ada. Walaupun keluarga dekat, keluarga jauh datang ke rumah ini, tutup pintu bilang saya tidak ada. Itu mereka pasti mau minta duit sama saya." Bapak Ibu, lalu dia mengunci diri. Berapa hari setelah itu pembantunya SMS saya, "Bu, dia berantem sama anaknya. Gara-gara persoalan anaknya minta uang mau beli telur." Ngeri ya saudara. Ada loh orang kaya, bayangkan loh, persoalan telur, anaknya marah karena beli telur bijian. Maunya anaknya itu beli yang banyak.
Dia saudara begitu dapat uang ini dia kekap, dia takut sekali kehilangan. Dan kabar terakhir saya dengar dia sakit-sakitan masuk keluar rumah sakit. Ya, apa yang kita cari di hidup ini? Makanya saya juga jangan terlalu didengar. Kalau manusia berjanji bisa PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Karena janji manusia itu janji palsu. Tapi ayat ini berkata, ketika Allah memberikan janjinya ya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.